Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Dengan penuh sukacita ya kita mau beribadah pagi hari ini saudara. Mari kita mulai ibadah kita satukan hati, kita tundukkan kepala saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu Roh Kudus. Biarlah Engkau yang melawat setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Setiap kami yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau, kami siap mengagungkan Engkau Raja di atas segala Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian saudara. Sungguh indah kasih-Nya yang begitu luar biasa, sehingga Dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus segala dosa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar sungguh mulia
kuasa yang besar itu terus bekerja di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Semakin hari menjadikan kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki karakter ilahi di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih, karena Engkau sudah begitu baik, sungguh begitu baik Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan segala kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah sukacita surga itu boleh terus mengalir di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sukacita surga itu nyata di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan Yesus, di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah kota ini Tuhan, bahkan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Sukacita surga itu boleh nyata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan, kami semuanya akan bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan Yesus. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian kepada-Mu Tuhan. Lidah kami senantiasa memuji-muji Engkau Tuhan Yesus. Biar segala yang bernafas boleh memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang benar, yang hidupnya berkenan di hadapannya. Amin saudara. Haleluya. Yes. Sama-sama angkat pujian ini, katakan Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Haleluya saudara, hidup orang benar senantiasa diperhatikan Tuhan. Amin saudara. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita sekali lagi tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, benar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Kau berkati kami yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Dan biarlah hikmat-Mu turun atas kami dan membuat kami mengerti ya Bapa. Terima kasih Yesus, dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat El Kippur dimanapun saat ini saudara berada. Saya percaya semua dalam keadaan sehat. Demikian juga dengan saya dan keluarga. Karena ini adalah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Amin saudara. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. 1 minggu yang lalu saya mendapat kesempatan untuk divaksin Sinovac berbarengan dengan para pemuka agama FKUB Sidoarjo. Ya, sudah 1 minggu. Saya berharap Bapak Ibu jemaat El Kippur semua juga segera mendapatkan kesempatan yang sama untuk divaksin. Menurut saya lebih cepat divaksin itu lebih baik, ya, asal memenuhi syarat-syarat kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Karena apa saudara? Karena saat ini seluruh dunia sedang rebutan vaksin COVID-19 ini. Saudara, kita memang perlu perjuangan ekstra, ya, di masa pandemi gara-gara virus COVID-19 ini. Sejak virus corona muncul di Wuhan, Cina 1 tahun yang lalu, ya, sampai hari ini kita hidup di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini. Yang menyebabkan berbagai krisis di dalam kehidupan setiap kita, setiap saudara dan saya. Saya nggak tahu sampai kapan semuanya ini akan selesai. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada satu pertanyaan. Yaitu, salahkah jika kita merasa khawatir di tengah-tengah pandemi atau masa krisis ini? Saya percaya ini menjadi pertanyaan kita semua. Tidak semuanya nyaman-nyaman saja, mungkin juga ada yang khawatir. Dan ini menjadi tema renungan pagi hari ini. Dan apa pesan Tuhan yang akan kita dapatkan pada pagi hari ini? Amin saudara. Mari kita baca di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan membacakan bagi saudara. Saudara di rumah juga membacanya dengan suara keras berbarengan dengan saya. Amin. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Perikopnya adalah hal kekhawatiran. Ya. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Tuhan, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Perikop ini mungkin sudah seringkali kita baca. Seringkali kita renungkan. Tetapi kita percaya saudara bahwa ada hal-hal baru. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan pesankan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini. Amin saudara. Di dalam perikop hal kekhawatiran tadi, Tuhan Yesus perlu berulang kali berkata, jangan khawatir, jangan khawatir. Saudara, kenapa ia mengatakan begitu? Karena Tuhan mengetahui kita ini seringkali terikat, bahkan diikat oleh perasaan khawatir kita. Saya percaya ketika Tuhan mengatakan jangan khawatir, hai jangan khawatir, ya, itu tidak meminta saudara dan saya untuk menjadi orang yang cuek, ya, nggak mau tahu, pokoknya nggak mau khawatir, saya mau cuek, masa bodoh, tidak peduli dengan kehidupan, tidak peduli dengan orang lain. Saudara, saya harus mengatakan sebaliknya. Di masa sulit ini, di masa krisis ini, Tuhan meminta kita menjadi orang-orang yang penuh perhatian. Punya hati yang peka. Penuh dengan empati dan simpati terhadap orang lain. Siapakah yang menderita yang perlu kami tolong? Itu yang Tuhan inginkan. Ya, kita bukan saja memenuhi kebutuhan diri kita dan kebutuhan keluarga kita. Tetapi kita juga harus memperhatikan kebutuhan orang lain. Itulah panggilan Allah kepada setiap kita, saudara dan saya. Orang-orang percaya. Ada amin saudara? Jadi bukannya kita cuek. Ya. Tuhan katakan jangan khawatir terus kita cuek. Tetapi sebaliknya kita harus semakin peduli terhadap orang lain. Amin. COVID-19 ini memang menimpa semua orang, saudara ya. Tidak lagi membedakan kaya, miskin. Tidak lagi membedakan negara maju, negara terbelakang. Tidak lagi membedakan negara yang memiliki sistem kesehatan yang canggih dan bagus. Atau negara-negara yang terbelakang. Tidak lagi membedakan soal bangsa. Bangsa mana yang lebih bersih, higienisnya daripada bangsa lain. Tidak lagi berbicara mengenai pemimpin negara atau orang-orang yang tinggal di tempat kumuh. Tidak lagi bicara dia adalah bos, orang kaya atau sekedar karyawan biasa. Semua orang bisa terpapar saudara. Walaupun mungkin dampak akibat virus ini mungkin berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tetapi perubahan-perubahan akibat dampak virus ini itu menimpa banyak hal di dalam kehidupan setiap orang. Dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin menimpa pekerjaan kita. Bahkan menimpa semua aspek dalam kehidupan kita. Yang saya khawatirkan bahkan bisa berdampak di dalam kerohanian saudara dan saya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Pertanyaannya pagi hari ini. Yang jadi introspeksi setiap saudara dan saya. Apakah selama hidup di dalam masa pandemi atau krisis ini, kita itu menjadi lebih kuat. Kita menjadi lebih tabah, lebih sabar, lebih beriman, lebih bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Atau sebaliknya, di masa krisis seperti ini, malah kekhawatiran kita makin meluas, makin membesar. Kecemasan mencekik hidup kita. Dan menjadikan kita orang-orang yang penuh dengan paranoia. Atau ketakutan-ketakutan. Ketakutan terhadap apapun juga. Di dalam kehidupan kita maupun di sekitar
kita. Kita khawatir saudara ketularan COVID, ya itu saya bisa maklumi. Kita juga khawatir mungkin kita juga bisa menulari orang lain. Ya, semua ini membuat kita penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran yang berkelebihan. Sehingga akibat buruknya, ya karena kekhawatiran itu, kita tidak lagi percaya akan pemeliharaan Allah. Ini yang bahaya saudara. Sehingga dikatakan kita menjadi orang yang tidak melihat identitas kita dengan benar. Identitas kita bahwa kita telah ditebus di dalam Kristus. Dan kita semua, saudara dan saya ini adalah milik Tuhan, milik Kristus selama-lamanya. Ada amin? Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, saya tidak menyepelekan virus ini. Virus ini sangat menular dan sangat berbahaya. Namun bukankah juga ada begitu banyak virus-virus atau penyakit-penyakit lain yang sangat menular dan sangat berbahaya di sekitar kita. Kita mungkin tidak terpapar virus corona, tetapi kita bisa saja tertimpa dengan penyakit lain yang juga sama berbahayanya. Di dalam Matius 6 ayat 27, firman Tuhan mengatakan demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya, ya. Siapa di antara kita yang karena kita khawatir, kita dapat mengulur hidup kita, menambahkan sehasta saja jalan kehidupannya. Ini adalah firman Tuhan, adalah ya dan amin. Semua adalah milik Tuhan. Usia kita, jalan hidup kita adalah milik Tuhan. Amin saudara. Saya tidak hanya berbicara soal usia. Demikian juga dengan pekerjaan atau bisnis yang saat ini kita kerjakan. Saya mau bicara soal bisnis kepada saudara-saudara yang punya bisnis ya. Jangan menganggap bahwa bisnis kita atau pekerjaan kita bisa lancar selamanya. Ya, karena ini masa krisis. Kita harus bersiap hati. Jika secara mendadak kita mengalami loss, kita mengalami kerugian di dalam bisnis kita. Di dalam bisnis saya pun pribadi saudara, mengalami penurunan yang luar biasa. Saudara bisa sampai 50% omset bisnis saya turun. Tetapi saya percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Bagaimana saya mengakalinya? Dengan skala prioritas. Bagaimana saya mengakalinya dengan omset yang turun? Kita menjaga gaya hidup kita. Harus sesederhana mungkin. Amin saudara? Saudara, banyak hal yang ke depan. Tahun-tahun 2021, 2022 kita tidak tahu dan kita tidak bisa mengontrolnya. Inilah kondisi yang saat ini yang harus saya dengan jujur harus saya katakan kepada saudara. Mulai saat ini saudara harus lebih berhati-hati. Saudara harus lebih care di dalam kehidupan saudara. Jangan terlalu boros. Harus banyak menghemat, menjaga gaya hidup kita dengan kesederhanaan. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Perintah Tuhan Yesus dalam Matius 6 tadi begitu jelas. Dan gamblang kepada kita. Janganlah kamu khawatir. Katakan kiri kanan. Jangan kamu khawatir. Maka mari kita evaluasi dan meneliti apa penyebab perasaan takut dan khawatir di dalam hati kita selama ini. Pertama-tama, nomor satu, kita perlu bertanya. Apakah kekhawatiran kita itu berasal dari hati kita yang tidak yakin dan tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan? Ya, nomor satu. Apakah kekhawatiran kita berasal dari hati yang tidak yakin dan tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan Yesus? Saya katakan ini bukan asal berkata-kata saudara, ya. Tetapi kita harus introspeksi. Apakah benar? Saya khawatir ini karena saya itu gak percaya sama Yesus. Gak percaya dengan pemeliharaan Tuhan Yesus. Mari setiap kita evaluasi diri kita masing-masing.
Mari kita perhatikan khotbah Yesus di bukit ini sebelum kita bicara mengenai hal kekhawatiran. Ya. Yesus mengatakan apa yang menjadi harta yang paling penting. Matius 6. Tadi dikatakan Matius 6 ya, tetap dalam ayat 19 sampai 21 mengatakan demikian. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi mengengat dan karat merusakkannya. Dan mencuri, membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi Tuhan mengetahui kebanyakan kita umatnya ya, soal harta ini itu ada di dalam hati mereka ya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta ini yang kebanyakan membuat kita khawatir, saudara. Saudara, Tuhan Yesus itu sebenarnya ingin menata hati kita itu baik-baik. Itu tujuan Tuhan Yesus. Ditata hati saudara, ya. Supaya kita mengerti dan mengetahui akan harta yang jauh lebih besar, yang luar biasa berharga itu, yang lebih daripada harta di bumi ini, lebih penting dan lebih utama adalah harta yang di surga. Tuhan ingin membawa hati kita itu punya respon sikap hati yang benar. Sikap hati yang kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak dari Bapa kita yang di surga. Bahwa Dia adalah Tuhan yang memelihara kita, memelihara saudara dan saya. Matius 6 ayat 25 dikatakan, mari saudara baca, Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara, dikatakan apa yang engkau makan, minum, pakai. Jadi ini pangan, sandang, papan ya. Sandang, pangan, papan, pangan, sandang, papan. Ini bicara mengenai kebutuhan fisik kita sehari-hari. Bukan Allah tidak peduli dengan semua kebutuhan kita. Dengar ya, Allah bukan tidak peduli dengan semua kebutuhan kita. Tetapi Allah menata hati kita. Allah mengajar kita jangan sampai kebutuhan itu menjadi perhatian utama kita. Jangan sampai kebutuhan fisik itu menjadi fokus utama kehidupan kita. Amin. Bagi saya teguran Tuhan ini adalah evaluasi yang sangat penting. Kenapa saudara? Kenapa ini sangat penting? Ini harus saya katakan bahwa perhatian utama kita, fokus kita itu bisa berubah menjadi kekhawatiran. Fokus utama kita terhadap fisikal tadi bisa berubah menjadi kekhawatiran ketika kita tidak percaya kepada pemeliharaan Allah. Makanya Tuhan katakan jangan fokus kepada itu. Fokus kepada harta di surga. Supaya kamu tidak khawatir. Artinya begitu saudara. Ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 6:25 tadi, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Hidup itu lebih penting dari makanan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tuhan membawa kita untuk meletakkan perspektif yang tepat pada tempat yang tepat. Mana yang penting? Mana yang lebih penting? Ya, hidup lebih makanan itu penting. Ya, pakaian itu penting. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu apa? Hidup saudara. Apa yang lebih penting lagi? Tubuh saudara.
Itu maksud dari Matius 6 ayat 25 tadi. Saudara, kita perlu berhati-hati ketika hati kita itu mulai dipenuhi dengan kekhawatiran, mulai digerogoti dengan kekhawatiran. Apa nanti yang akan saya makan? Apa nanti akan yang saya pakai? Apa nanti yang akan saya kerjakan? Gimana pekerjaan saya? Bagaimana nanti jabatan saya? Bagaimana keluarga saya? Bagaimana anak saya? Semua itu melulu hanya mengenai materi. Kalau diteliti, semua itu tentang materi, tentang kesuksesan, tentang kekayaan. Bahkan tidak hanya materi, saudara, yang kita khawatirkan, ya. Sikap atau attitude kita itu bisa menciptakan kekhawatiran. Ketika kita melihat seseorang yang pekerjaannya yang biasa-biasa saja, lalu kita menjustifikasi dan menilai orang itu lebih rendah daripada orang yang memiliki pekerjaan yang lebih baik. Ya, ini hal yang lumrah. Oh, itu lebih baik, oh ini lebih miskin, oh ini lebih rendah, oh itu kaya, aku gak bisa sekaya itu. Pada waktu kita melihat baju yang dikenakan seseorang, kita langsung memberikan identitas. Wah, orang ini miskin. Orang ini super kaya. Ya. Belum lagi bicara soal status sosial kita, ya. Di mana kita berada di dalam lingkungan. Juga soal warna kulit, ya. Semua efek ini bisa mempengaruhi rasa khawatir kita. Hal-hal duniawi yang fana ini bisa membuat kekhawatiran kita meningkat. Ini ada sebuah quote, quote ya, apa ya quote itu? Pertanyaan atau juga apa ini ya? Coba ya, entah mana yang lebih dulu menurut saudara ya. Saya mau katakan, ikutin, saya mau sampaikan. Dengarkan ya. Apakah karena saya khawatir, maka akibatnya saya tidak percaya kepada pemeliharaan Allah. Satu, karena khawatir, kita nggak percaya akan pemeliharaan Allah. Atau karena hati saya tidak percaya kepada pemeliharaan Allah, itu menyebabkan saya menjadi terus-menerus khawatir akan hidup ini. Sekali lagi ya. Apa karena saya khawatir, jadi khawatir lebih dulu, maka saya tidak percaya dengan pemeliharaan Allah. Atau sebaliknya, karena saya tidak percaya pemeliharaan Allah, maka saya khawatir terus-menerus. Saya nggak tahu mana yang saudara alami. Saudara bisa menjawabnya sendiri. Tetapi perlu saya tegaskan kepada saudara pagi hari ini. Harus saya tegaskan kepada saudara bahwa Allah kita itu adalah suatu pribadi yang luar biasa. Kepadanya saudara bisa berbicara. Kepadanya saudara bisa berkomunikasi. Allah yang luar biasa. Karena apa? Karena ia adalah Allah yang mempunyai hati. Allah yang mempunyai pikiran dan perasaan dan kehendak. Bukan sekedar patung-patung yang tidak hidup, yang tidak bernyawa. Saudara. Allah kita itu adalah Allah yang hidup, saudara. Tetapi selain kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, ia juga adalah Allah yang perkasa. Tuhan Khalik langit dan bumi, yang menciptakan bumi, langit dan segala isinya. Allah yang sanggup intervensi atau turun tangan dan mencegah kejadian apapun di dunia ini. Ada amin? Allah kita itu adalah itu, saudara. Allah yang luar biasa. Allah sebagai sahabat, Allah sebagai Bapa, tetapi dia juga adalah Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Yesus melakukan tanda-tanda ajaib. Mujizat demi mujizat, dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan kematian. Ia melakukan segala sesuatu karena ia adalah Allah yang perkasa, Allah El-Gibor, dan Allah yang penuh kasih. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 6. Coba dibuka.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bukan berarti segala persoalan itu tidak ada, saudara. Bukannya kita tidak perlu bertindak apa-apa. Saudara dan saya dipanggil untuk berdoa kepada Allah. Menyatakan segala keinginan kita kepadanya. Kekhawatiran kita bisa muncul karena kita tidak yakin bahwa Allah sungguh-sungguh memelihara kita. Jadi mulai saat ini, biarlah keyakinan kita itu semakin kuat. Bahwa Allah kita itu sanggup memelihara dan melindungi setiap kita. Amin, saudara. Yang kedua, jangan menjadikan kekhawatiran kita itu sampai mengecilkan kebesaran Allah. Sampai mengerdilkan kuasa Allah. Orang kadang-kadang sampai khawatir itu dia menganggap bahwa Allah itu tidak punya kuasa. Karena saking khawatirnya. Saudara, jangan sampai kekhawatiran itu bersarang di dalam hati kita terus-menerus. Karena dia itu bisa merongrong keyakinan kita. Dia bisa memudarkan iman kita. Bahwa Allah itu adalah Allah yang besar dan agung. Jauh melebihi segala masalah kita dan kesulitan kita. Saudara, ada cobaan. Ya. Di dalam kehidupan kita ada kehilangan. Ada masalah. Ada kesedihan. Mungkin ada air mata. Bukannya semua itu tidak ada, saudara. Tetapi hari ini saya mau mengajak saudara melihat perjalanan hidup kita masing-masing. Mari kita lihat bukan kepada hal-hal yang baik. Tetapi kepada hal-hal yang tidak baik yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Saya tidak mengajarkan saudara untuk selalu menoleh ke belakang. Ya, tetapi ini untuk kita mengetahui ketika kita melihat hal-hal yang tidak baik yang terjadi. Ya. Pertanyaannya betapa dahsyat dan luar biasanya pertolongan dan tangan pemeliharaan Allah bagi saudara dan saya. Ya, ketika kita melihat hal yang tidak baik yang terjadi itu, bagaimana Tuhan menolong saudara, bagaimana Tuhan menurunkan pertolongan itu dan memelihara saudara dan saya. Jikalau saat ini saudara mengerti dan mengamininya, maka mari kita bersyukur kepadanya. Dan percayalah bahwa ia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ia menjadi Allah yang memelihara hidup kita di hari ini dan yang akan datang. Filipi 4 ayat 8. Paulus berkata demikian. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus meminta kita membuang segala pikiran yang negatif, yang berusaha memenuhi pikiran kita. Tinggalkan rasa iri, tinggalkan rasa dengki. Jangan membandingkan kenapa krisis orang lain lebih sedikit daripada krisis yang saya alami. Kenapa Tuhan menolong dia tidak menolong saya? Saudara, yang harus kita lakukan adalah bagaimana senantiasa memenuhi hati kita itu dengan segala kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita memenuhi pikiran kita dengan yang mulia, yang adil, yang suci, yang benar, yang manis, semua yang sedap didengar. Saya percaya kehidupan kita akan diubahkan, saudara.
Dan Rasul Paulus berkata demikian di dalam ayat 8, bukan karena hidupnya lancar. Bukan karena hidupnya hebat dan baik terus menerus. Dan tidak pernah ada persoalan, tidak. Paulus berkata di dalam Filipi 4:11 ayat 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus mengalami semua itu, kelimpahan, kekurangan, aniaya. Yang luar biasa sudah pernah dialaminya. Jadi dia mengatakan, pikirkan yang baik, jangan khawatir. Jadi mengapa kita masih dipenuhi oleh kekhawatiran-kekhawatiran? Sekali lagi, saya bukan mengecilkan dan menyepelekan kesusahan, persoalan dan masalah yang ada yang mungkin kita saudara hadapi. Namun yang harus kita pikirkan pada hari ini, jangan biarkan semua itu membuat kita atau kekhawatiran kita itu mengecilkan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengkerdilkan identitas kita hanya kepada hal-hal yang fana, yang sebentar ada, lalu akan segera hilang dan lenyap. Jangan sampai identitas saudara dikerdilkan oleh rasa kekhawatiran itu. Ayub mengatakan di dalam Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu. Dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini kata-kata Ayub saudara, ketika semua yang ada padanya hilang dan lenyap dalam satu hari. Luar biasanya dia tetap masih memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dikasihi Tuhan. Baju kita, harta kita, jabatan kita, suatu hari semua itu juga akan habis dan lenyap. Kesehatan kita cepat atau lambat akan hilang. Kita tidak bisa mencegahnya. Pekerjaan kita di atas bumi ini akan selesai. Entah itu dalam hitungan bulan atau tahun. Biarlah pada hari ini kita mengambil waktu untuk mengevaluasi diri selama kita hidup di dalam masa pandemi ini. Perubahan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Kalau pada hari ini saudara dan saya dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran, biarlah firman Allah mengangkat semua itu dan memberikan penghiburan dan kekuatan baru kepada setiap kita. Mari kita evaluasi diri kita. Yang pertama, mungkinkah kekhawatiran itu muncul karena kita tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan? Jikalau jawabannya ya, maka kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Mengaku dan minta pengampunannya. Yang kedua, jangan menjadikan kekhawatiran kita itu sampai mengecilkan kebesaran Allah. Mengecilkan kuasa Allah. Kalau hari ini kita masih dipenuhi dengan rasa takut, khawatir. Mungkin kecewa, marah. Tidak tenangan hidup, penuh dengan emosi yang negatif. Mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Apa yang membuat hati kita tidak nyaman pada hari ini? Mungkin kekayaan. Mungkin kebesaran, kesuksesan. Nama besar. Kenikmatan. Sakit penyakit. Saudara, saya katakan itu bukan tempat kita bersandar. Amin. Kekayaan, kebesaran, kesuksesan bukan tempat kita bersandar. Sakit penyakit itu bukan identitas kita. Identitas kita adalah anak-anak Allah. Dan kita itu sangat berarti dan berharga di mata Allah. Saudara dan saya tahu hubungan kita dengan Allah. Kita memanggil dia Ayah, Aba, Ya Bapa. Kita memanggil Allah kita demikian di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya sudah memiliki Yesus Kristus. Saudara dan saya ini menjadi milik Kristus. Dan ia ada di dalam kita.
Saudara dan saya adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Itulah identitas kita. Itulah identitas saudara dan saya pagi hari ini. Saudara, Dia jauh lebih besar dari segala kekhawatiran dan masalah kita. Dialah Tuhan, sumber kekuatan kita. Ada amin, saudara? Ada amin? Yesuslah sumber kekuatan kita. Saya tutup dengan beberapa ayat, saudara, yang mungkin bisa memberikan kekuatan bagi saudara. Saya tutup dengan Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Gak usah mikirkan kesusahan besok. Ya, karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Hari ini mempunyai kesusahan sendiri. Kemudian saya tambahkan di Mazmur 127 ayat 1. Saya ingin saudara pegang kuat-kuat ayat ini. Mazmur 127 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Semoga Tuhan memimpin dan membuka hati setiap kita pagi hari ini. Dan kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mohon ampunannya Dia. Supaya Dia melayakkan kita untuk menerima tubuh dan darahnya bagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Jesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena
Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Yes. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah Kaulah segala-galanya. Amin. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu. Yes, Lord. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Yes, Lord. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Sekali lagi melakukan, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu kami hidup, Tuhan. Karena salib-Mu kami menang. Haleluya. Mari sembah Dia, Yesus. Haleluya. Ori ramase irabarabu. Haleluya. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu Bapa. Glory, glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa atas karya keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Kau yang menggantikan setiap kami Tuhan. Kau tersalib bagi setiap kami Bapa. Kau yang menguduskan dan menyucikan segala dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Engkau yang melihat setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Biarlah hadirat-Mu menjamah setiap kami semua Tuhan. Hadirat-Mu melawat setiap kami Roh Kudus. Kirabaralawasi, kabaralawasi. Kurirabasi. Terima kasih Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan. Biarlah setiap kita berdoa sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Kirabasi, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Ampuni setiap kami Bapa. Kurirabasi, kabaralawasi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Di mana hadirat-Mu menjamah setiap kami dan melawat setiap kami. Kami mau masuk di dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Ini adalah roti dan anggur biasa. Tetapi kami percaya oleh kuasa-Mu akan menjadi berkat atas setiap kami yang menerimanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan. Saudara-saudara bangkit berdiri. Angkat roti dengan tangan kanan tinggi di atas kepala kita. Katakan terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu.
Demikian pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan Yesus Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan perjanjian baru. Arahkan hatimu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur. Terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah-Mu yang kami percaya Tuhan, melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, bahwa kami Tuhan menerima keselamatan itu. Dan kami senantiasa mengingat pengorbanan-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami sudah dipersatukan kembali dengan Engkau. Kami sudah mengalami melawatan dan mujizat-Mu dan urapan-Mu pada pagi hari ini. Karena setiap kali kami yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, dan yang terluka sudah dipulihkan kembali. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Tuhan berkati saudara. Shalom. Saudara, kita sudah menerima tubuh dan darah Tuhan di dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Amin. Dan saya percaya kita mempunyai kekuatan yang baru di hari ini. Amin. Dan di hari-hari yang akan datang saudara. Kita akan akhiri ibadah kita dengan sebuah lagu pujian. Lambaikan tanganmu. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, katakan glory, glory. Glory, glory, haleluya. Amin. Glory, glory, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya, puji. Sekali lagi, haleluya. Haleluya.
puji-Mu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Allah yang layak ditinggikan dan dipuji. Allah yang kami muliakan. Yesus Kristus Tuhan. Bapa kami yang baik dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh Tuhan, kami rasakan Tuhan hadirat-Mu yang menjamah setiap kami. Sungguh kami rasakan lawatan-Mu Roh Kudus di dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Di setiap rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Biarlah saat ini hamba mau menyerahkan Tuhan umat-Mu. Umat yang Kau kasih seperti biji mata-Mu sendiri. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, memimpin, membimbing saudara, mengajar saudara, melindungi saudara, dan sekali lagi memberkati saudara. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan berkati, selamat pagi.